Ya! Setelah kehabisan akal menyerang Joko Widodo, kini para pecundang dan orang-orang yang kalah Pilpres dan sampai sekarang belum bisa move on, beralih menyerang Gibran. Mereka tak henti-hentinya terus memproduksi serangan ke Gibran. Ada-ada saja kata-kata yang dilontarkan yang bermaksud merendahkan serta menghina Gibran. Ya, tapi bagi Gibran, ya itu adalah vitamin. Bagi Gibran, itu berarti penyemangat. Dan bagi Gibran, itu adalah tantangan masa depan. Iya. Tinggi amat sih, Kri. Bahasa lu, Kri. Bagaimana tidak, Gibran yang terus-menerus diserang hampir tiap hari, bahkan tiap jam, tiap detik, dengan fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, fafa fufu, fafa fufu, fafa fufu. Dan tidak mempan sampai dengan hari ini, sampai yang menghina dan memfitnah fufu fafa hampir mudyar. Nggak juga mempan, dan sekarang beriring jalannya waktu, lambat laun itu akan hilang, tenggelam. Sekarang kemana? Yang menghina fufu fafa, udah mudyar belum? Aduh. Bagi Gibran itu tidak pernah dipedulikan, apalagi direspon, apalagi kemudian dipikirin saja enggak. Kalian tuh ya, kalau sudah menyerang orang, jangankan dibalas, dipikirin saja tidak. Atau kayak apa itu rasanya? Boro-boro direspon. Enggak. Boro-boro direspon. Mikirin aja enggak. Kenapa? Bagi Gibran tahu betul bahwa itu adalah kontraproduktif. Lebih baik saya tetap mengurusi rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia, daripada ngurusin cecoro. Yang nggak jelas juntrungannya. Setelah gagal mendongkel-dongkel Gibran dengan isu fufu fafa, kini beredar lagi. Gibran nggak bisa kerja. Ya! Aduh. Congor nih lo. Congormu lo, Om. Congor itu ini nih, congor nih. Gibran nggak bisa kerja. Ya tapi nggak apa-apa. Nggak ada ngaruh apapun juga kok ke Gibran. Nggak ada pengaruh juga ke masyarakat Indonesia. Nggak ada ngaruh. Teruskan, nggak apa-apa. Kan kalian kan biasanya kan mengatasnamakan demokrasi. Negara demokrasi, ya nggak apa-apa. Padahal, kalau dibilang Gibran nggak bisa kerja, hari pertama setelah pelantikannya, Gibran langsung tinjau MRT, langsung tinjau LRT, langsung tinjau proyek sentra olahraga di Cibubur. Datangi beberapa sekolah untuk uji coba makan siang bergizi gratis. Tinjau proyek rel layang di Joglo Solo. Gua sebutin satu-satu nanti. Mereka pada mau diar semua nanti. Tinjau beberapa daerah bencana seperti di Larantuka dan Sukabumi. Dan banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saking banyaknya, padahal baru beberapa hari bekerja. Belum 100 hari. Bagi pemerintahan Prabowo Gibran tidak berlaku 100 hari kerja. Yang dia canangkan adalah sehari kerja. Langsung gaspol. Gak ada pemerintahan sebelumnya yang kayak begini. Tidak berhenti di situ. Gibran dituduh juga tidak bisa pimpin rapat. Padahal di beberapa kesempatan, apalagi selama setengah bulan ditinggal Presiden Prabowo kunjungan ke luar negeri, Gibran selaku kepala pemerintahan seringkali memimpin rapat kabinet. Aduh. Otak kalau udah kotor, hati kalau udah busuk, apapun yang ada di depan mata mereka, kejelekan semuanya. Kalaupun nggak ada kejelekannya, kejelekan itu diciptakan sama orang-orang yang nggak bisa move on. Oh, diar,
Ayo mau dia deh. Selama ini aku tak baca doang, saya lihat doang. Keterlaluan amat sih, gue biarin aja. Saatnya sekarang gue bongkar satu persatu. Saatnya bongkar-bongkar, yuk! Tidak cukup sampai di situ. Gibran nggak bisa pidato. Goblok, goblok. Aduh, ya Allah. Apalagi kemarin yang pidatonya para santri, para bunyai, dicaci maki habis, dikritik habis sampai dengan hari ini. Nggak apa-apa. Vitamin. Itu kan bagian dari meluruskan yang dia pandang belum benar, belum pas. Nggak apa-apa. Oh, jangankan salah, bener saja juga diolok-olok kok, nggak apa-apa. Padahal Gibran berkali-kali pidato di depan UAI, pada saat peringatan hubungan Indonesia UAI. Gibran berpidato di depan Pemuda Muhammadiyah. Gibran berpidato di depan Gereja Indonesia. Gibran berpidato di depan Fatayat NU. Gibran berpidato di depan guru-guru seluruh Indonesia. Dan masih banyak lagi. Ya tapi nggak apa-apa. Apa pentingnya cuma dikatain Gibran nggak bisa pidato. Ya nggak ada penting-pentingnya banget lah. Jangankan penting. Wong yang ngatain Gibran nggak bisa pidato, jangankan bisa pidato. Dia menang pilpres aja enggak kok. Ya! Dia memenangkan pilpres aja enggak kok, ya biarin aja sekate-kate. Gila. Belum berhenti sampai di situ. Gibran dikatain nggak paham tugas-tugas Wapres. Ini gara-gara kemarin Gibran meluncurkan lapor Mas Wapres. Ya. Tidak sampai di situ, nambah lagi. Wakil Presiden rasa wali kota. Goblok. Anjing. Nah, begitu Gibran makin gaspol kerjanya dan Pak Prabowo juga tidak segan-segan mendelegasikannya ke Gibran, walaupun Pak Prabowo sedang ada di dalam negeri, yang keliling Indonesia Gibran terus, mereka berkatanya apa? Mereka berkatanya apa? Bagi Gibran yang penting pencitraan. Prabowo sibuk kerja, Gibran sibuk pencitraan. Lo jangankan lo pencitraan, menang aja lo nggak bisa, lo cuma 16%. Lo menang aja nggak bisa kok, apalagi pencitraan. Cuma 16%, gimana kamu mau pencitraan? Luar biasa. Pokoknya kerja salah, nggak kerja makin salah. Kalau kemudian Gibran seperti wakil presiden sebelumnya, saya nggak usah sebutkan, atau rata-rata seperti wakil presiden sebelumnya, yang benar-benar memang, mohon maaf, ban serep, apa lantas kata mereka? Ini apa? Nggak ada fungsinya, cuma simbol doang, duduk di istana Wapres. Ya. Begitu bisa kerja, sibuk kerja, beda lagi ngomongnya. Ini awas, hati-hati Pak Prabowo. Bisa-bisa Anda ditelikung Gibran di tengah jalan. Pak Prabowo hati-hati. Bisa-bisa Anda digulingkan Gibran di tengah jalan. Tahu dong siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah orang-orang yang kalah pilpres dan belum bisa move on. Dan kelompok-kelompok itu luar biasa kan? Luar biasa, ya. Kerja nanti disangkanya mengkudeta, ya. Nggak kerja, hanya ngapain juga ada Wapres. Jadi ya sama, tak ubahnya pemilu dikatakan demokratis, kalau di daerah tersebut dia menang,
Pemilu dikatakan curang dan tidak demokratis kalau di daerah tersebut dia kalah. Pola pikirnya, otaknya, mindsetnya udah seperti itu. Doktrinnya udah seperti itu. Ya. Ya, karena apa? Sama semua dari atas terus, tengah sampai ke bawah, berkatanya sama. Ya. Mindsetnya juga sama. Pola pikir mereka juga semuanya sama. Seperti itu semuanya. Jika menang, oh bagus, demokratis. Bagus kok. Jika kalah, curang. Pemilu nggak demokratis. Sama ini. Ya. Kerja, awas hati-hati Pak Prabowo. Nanti bisa ditelikung di tengah jalan. Nggak kerja. Lah buat apa ada wakil presiden? Cuman di kantor doang nggak ngapa-ngapain. Ya? Kan? Otaknya kan kotor kan? Itu fakta yang kita bisa lihat hari ini. Ya, otaknya kotor, hatinya busuk. Jadi udah nggak bisa diapa-apain kalau sudah seperti itu. Saking kehilangan akal untuk menjatuhkan Gibran, sampai dia bilang beberapa hari Kaisang udah nggak kedengeran lagi. Kaisang lenyap. Gibran hanya jadi bahan ketawaan. Jokowi pengangguran. Ya! Blok. Jokowi pengangguran juga. Pensiunan presiden 2 periode, men. Ini otaknya di mana? Ngomongnya kayak begitu tuh. Mungkin oke lah ya kalau Kaisang gitu. Lenyap karena belakangan nggak kelihatan depan kamera. Gibran oke mungkin. Jadi bahan ketawaan. Padahal yang ketawain dia sendiri juga. Nggak ada yang ketawain Gibran. Ya, mungkin 90% salut dengan kinerja Gibran gitu. Bener-bener membantu tugas-tugas presiden. Yang ngetawain itu ya mereka sendiri juga, dia juga. Gibran jadi bahan ketawaan. Jokowi pengangguran. Goblok. Loh, Jokowi pengangguran juga. Udah pensiun dari jabatan tertinggi di negara ini. Mau ngapain lagi? Ya kalau kita supervisor gitu ya. Ya, pengen mencapai manajer. Manajer pengen mencapai vice presiden. Vice presiden pengen mencapai direktur. Mungkin komisaris atau owner dari satu perusahaan. Kalau ini untuk negara, bupati atau wali kota, gubernur, ya mungkin tahapannya lempar dulu ke DPR RI, kementerian, kemudian bisa mencapai presiden. Loh ini sudah pensiunan presiden 2 periode, dikatakan pengangguran. Ada ya, saking orang kotor pikirannya, saking kotornya itu pikiran. Jokowi dikatakan pengangguran. Ya pengangguran loh, pensiun jadi presiden mau ngapain lagi? Mau ngelamar jadi menteri. Gobloknya yang ketulungan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada lagi hinaannya. Gibran makin nggak tenang di antara menteri-menteri. Minggu pertama setelah pelantikan, Gibran itu memanggil semua menteri dan wamen secara bergiliran datang ke kantor Wapres untuk masing-masing present atau paparan presentasi rencana jangka pendek 100 hari kerja pertamanya mereka. Gibran panggil Menteri Kabinet Merah Putih. Berikut wamen-wamennya. Suruh present. Nggak pede apanya. Telmu potong, nggak pede. Nggak pede apanya. Selama setengah bulan ditinggal Prabowo kunjungan ke Eropa dan negara-negara lainnya, Gibran menjadi kepala pemerintahan setengah bulan dan handle seluruh pekerjaan kenegaraan di dalam negeri. Termasuk rapat kabinet, termasuk rapat penanggulangan bencana, dan rapat-rapat yang lainnya. Gimana nggak pede?
puasa setiap hari, Nang. Asal jangan bacot doang. Gara-gara kalah pilpres. Loh, ini kan kita bisa lihat setiap hari di media mainstream. Kita bisa baca setiap hari di media online. Kamu dapat informasinya dari mana? Gibran nggak bisa kerja. Aduh, ya Allah. Pram Damdon menang di Jakarta, Gibran nggak bisa tidur. Loh, apanya? Apa hubungannya? Gara-gara hanya pengen menyerang Gibran. Dihubungkan dengan kemenangan Pram di Jakarta. Apa hubungannya? Gibran apa urusannya dengan Pram? Kalau bilang kamu ini Prabowo nggak nyenyak tidur, mungkin masih ada relevansinya. Atau kamu hubungkan dengan Jokowi, mungkin masih ada relevansinya. Kalau ini kamu hubungkan dengan Gibran, nggak bisa tidur. Gara-gara Pramdol menang di Jakarta, apa hubungannya? Ya Allah. Ini apa ini, Caca? Ini apa? Saking bencinya. Ini apa? Saking kotor otaknya. Ini apa? Saking busuk hatinya. Dan itu nggak bisa sembuh. Sembuh-sembuh nanti kalau dia sudah menjelang mati. Pada saat sakaratul maut. Susah loh. Pikiran kotor, hati busuk, itu susah sembuh. Mau melihat faktanya aja, dia tetap masih belum percaya. Karena apa? Ya itu tadi. Pikirannya udah kotor, hatinya udah busuk. Siapa Bang? Dari tadi kok nggak disebutin Bang? Ada deh. Makanya ditonton sampai terakhir videonya. Ntar gue sebutin dah. Ada lagi yang lebih sadis lagi. Jokowi dan Gibran terlunta-lunta. Woi, Gibran wakil presiden hari ini. Jokowi mantan presiden hari ini. Udah pensiunan puncak tertinggi pimpinan negara ini. Terlunta-lunta apanya? Lah, biasanya orang itu membicarakan orang lain dari cerminan dirinya sendiri. Dan dia nggak sadar itu. Nah, kalau dari kata-kata ini, gua curiga justru dianya sendiri nih yang hidupnya terlunta-lunta ini. Ya, mau ngalor ngidul ngetan ngulon nggak jelas juntrungannya, nggak jelas hidupnya, dan terlunta-lunta. Kondisi dirinya sendiri itu kemudian dilontarkan kepada orang lain. Loh, Gibran hari ini wakil presiden kok terlunta-lunta apanya? Cok. Presiden Jokowi itu pensiunan atau mantan presiden 2 periode. Terus mau ngapain lagi? Mau ngelamar office boy gitu? Terus suruh ngapain lagi? Beliau pensiunan presiden 2 periode. Suruh ngapain lagi? Pengangguran. Ya Allah. Ini apa ya? Setan iblis apa yang merasukinya ya? Ada yang lebih parah lagi. Dari seluruh rangkaian itu ternyata nggak mampu mendowngrade Gibran, nggak mampu merendahkan Gibran, keluarga Jokowi, dan lainnya. Mereka mengadu domba dengan cara-cara yang lain. Apa itu? Prabowo moh sama Gibran. Padahal lihat nih videonya nih. Nih videonya. Nih. Sambil lihat video ya. Sambil gua ininya nih, videonya nih. Ini adalah Gibran pada saat mengantarkan atau melepas Prabowo kunjungan ke Mesir barusan kemarin. Tampak digandeng sambil tersenyum, Gibran tersenyum, melontarkan senyum, dan secara eksplisit Prabowo juga menitipkan pemerintahan ini sebagai kepala pemerintahan selama ditinggal Prabowo kunjungan ke luar negeri. Nih, kayak begini masih adu domba. Prabowo sudah mulai emoh pada Gibran. Prabowo sudah mulai emoh kepada Gibran. Nggak mempan, dipertajam lagi. Pak Prabowo, awas hati-hati. Ya, jabatan Anda terancam di tengah jalan, bisa saja Anda digulingkan oleh Gibran. Ya!
Ada lagi, Gibran pencitraan untuk persiapan Pilpres 2029. Ya. Jauh amat. Bicara kerja hari ini aja udah puyeng. Terbukti ya, mereka terus menyebarkan hoax, mereka terus memfitnah, mereka terus berusaha untuk mendowngrade, bahkan secara terang-terangan mereka nggak mengakui Gibran sebagai wakil presiden dan menuntut Gibran harus dipecat. Loh, kok enak banget. Ya kalau nggak mau dipimpin Gibran, pindah ke negara aja. Ya, seperti Sunarko itu kan, nggak mau dipimpin Gibran, pindah negara aja. Terus yang menggaungkan Gibran harus segera dipecat. Ya, siapa yang mau mecat? Silakan aja. Wong Jokowi semenjak pertama menjabat, kemudian sampai berakhirnya menjabat 10 tahun aja, dulu juga sama kan, digaungkan pecat Jokowi, adili Jokowi, hukum Jokowi, sampai 10 tahun. Enggak juga. Ya kalau bisa silakan aja. Kayak teman-teman, orang-orang yang seperti ini perlu diwaspadai dan hati-hati provokasi mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.